Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Sawicaksania. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang tahsin dan tahfiz, pengertiannya, apa perbedaannya, dan mengapa kedua itu penting di hidup kita. Jadi yang pertama aku bakal ngejelasin tahsin. Apa itu tahsin? Tahsin menurut bahasa Arab itu artinya hasanah, yang artinya memperbaiki atau memperindah. Dalam konteks Al-Quran, artinya itu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj hurufnya dan kaidah tajwidnya. Tujuannya untuk menjaga originalitas Al-Quran yang sebagaimana diturunkannya. Yang kedua, untuk menjaga mulut kita agar membaca dengan baik dan benar sehingga tidak mengubah makna. Terus yang terakhir itu untuk membaca dengan indah dan kekhusyukan. Terus ada juga komponen tahsin. Yang pertama itu ada makhraj huruf. Makhraj huruf itu cara keluarnya huruf. Yang kedua itu ada sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf itu kayak tafkhim dan tarqiq, itu tebal dan tipis. Yang ketiga itu ada ahkam tajwid. Ya, ahkam tajwid itu kayak hukum nun sukun, terus mat dan lain-lain. Yang terakhir itu ada lahan. Lahan itu kesalahan. Ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lahan jali sama ada lahan kafi. Lahan jali itu kesalahan fatal yang mengubah arti, sedangkan lahan kafi itu kesalahan yang tidak fatal dan tidak mengubah arti tapi tidak sempurna. Contohnya kayak qul huwallahu ahad, aturan pakai kaf malah pakai ka. Jadi kayak qul huwallahu ahad padahal aturan qul huwallahu ahad. Yang kedua ada tahfiz. Tahfiz berasal dari kata bahasa Arab hafizah yang artinya menjaga atau menghafal. Dalam konteks Al-Quran, yaitu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan tertib dan berkesinambungan. Tujuannya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mengamalkan dan menjaga kemurnian wahyu. Yang ketiga itu mewariskan nilai Al-Quran kepada generasi selanjutnya. Ada juga metode-metode tahfiz yang populer atau yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada simai, yaitu mendengar dan mendengarkan guru. Yang kedua ada tikrar, mengulang hafalan secara berkala. Yang ketiga ada murojaah, menjaga hafalan dan menjaga hafalan sambil menambah hafalan, menjaga hafalan lama sambil menjaga hafalan menjaga hafalan lama sambil menambah hafalan baru. Yang terakhir itu ada manzil dan sabki, yaitu mengulang hafalan per juz sambil mengatur ulang jadwal setoran. Ada pula keutamaan dari tahsin dan tahfiz. Keutamaan dari tahsin itu mendapatkan pahala karena membaca dengan baik dan benar. Yang kedua itu memahami ayat per ayat maknanya. Terus ada juga keutamaan dari tahfiz atau menghafal Al-Quran, yaitu diangkat derajatnya. Yang kedua itu mendapatkan mahkota keistimewaan di hari akhir. Yang ketiga Al-Quran akan menjadi syafaat dia di hari akhir nanti. Jadi tahsin dan tahfiz itu sama-sama penting di hidup kita, karena kita harus mempelajari keduanya. Sebelum kita menjadi tahfiz, kita harus belajar tahsin. Sebelum kita menghafal, kita harus belajar tentang panjang pendek, makhrajul huruf, terus pelafalannya segala macam. Kita harus belajar, semua itu belajarnya di tahsin. Karena ketika kita sudah menjadi tahfiz, itu kita bukan belajar tentang itu lagi, tapi kita tinggal menghafal Al-Quran dengan baik dan benar tanpa mengubah apapun. Karena jika kita langsung menghafal tetapi kita tidak mempelajari tahsin dulu, pelafalannya bakal salah dan akan dosa. Dan percuma nggak sih kalau misalkan dosa? Jadi mending kita belajar tahsin dulu baru tahfiz, karena tahsin sama tahfiz tuh ibaratkan fondasi. Kalau nggak ada salah satunya nggak bisa berdiri. Karena kalau misalkan cuman salah satu aja kan, misalkan kan belajar tahsin aja tanpa menghafal, kayak rugi kan ilmunya. Kalau misalkan kalian tahfiz aja tanpa tahsin, kan percuma juga, udah menghafal banyak-banyak tapi tetap salah makhrajul hurufnya, matnya. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting, jadi kalian harus mempelajari itu. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf di kitabullah, maka akan ada baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jangan lupa baca Al-Quran, guys. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.